Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Ramadayanti dengan NIM 31/2020-039. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di video kali ini saya akan mewawancarai beberapa narasumber yang berprofesi sebagai RT, RW, guru, dosen, maupun profesi lainnya mengenai pencerminan sikap dan perilaku masyarakat atas nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu Pendidikan Pancasila dengan dosen pembimbing Bapak Wendy Anugrah Oktavian, SPD MPD. Untuk video lengkapnya, saksikan video berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Ramadayanti. Di sini saya sudah bersama dengan satu narasumber pertama saya, yaitu dengan Ibu Karyana. Sebelum memulai wawancaranya, alangkah lebih baiknya kami persilahkan terlebih dahulu kepada Ibu Karyana untuk memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkapnya Karyana Inde, berdomisili atau bertempat tinggal yang sudah di Lorong Tenang nomor 2540 Pacu, Palembang. Terlebih sebelum saya akan mengisi atau wawancara, terlebih dahulu saya minta maaf dulu, bukan menggurui, bukan yang dikatakan mungkin sudah lebih hebat daripada yang lain. Saya akan menjawab suatu pertanyaan yang dimana yang dikatakan wawasan saya sebagai dinamakan ibu rumah tangga mungkin tidak begitu luas, yang mana merasa mungkin belum melengkapi, karena itulah yang adanya yang dinamakan yang bisa saya utarakan ya sebagai warga setempat. Di sini dikatakan tentang apa? Nah, wawancara hari ini Bu mengenai pencerminan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Apakah masyarakat Indonesia sudah bersikap dan berperilaku yang mencerminkan sila pertama? Silakan Bu. Ya, sudah. Ya. Kita yang dikatakan seperti itu setiap manusia sudah kita jalani, terutama tentang dikatakan ibadah. Ya. Kita kita kembali lagi yang dinamakan tentang ketuhanan yang Maha Esa, yang dinamakan ketuhanan itu kita sudah tahu, bersangkut paut tentang agama, dikatakan Esa itu satu. Baru kita pecah yang dinamakan ada Islamnya, ada agama-agama yang lainnya, Katolik mungkin Kristen yang mana kita tidak terlalu istilah mengenal yang masalah agama orang lain. Contohnya saja kita yang dinamakan sudah beribadah, kita sebagai umat Islam sudah yang dinamakan menjalankan ibadah, terutama sholat. Mungkin agama lain sama ya, ada yang contohnya kita ada yang ke masjid, ada ke gereja, tujuannya sama, kembali kepada Tuhan, tapi cara kita melaksanakannya berbeda, itu saja. Jadi sudah mencerminkan. Mencerminkan, terutama tentang ibadah. Ya, yang kita tidak boleh saling mengucilkan satu sama lain walaupun berbeda agama. Iya. Nah, kan di sila pertama yaitu ketuhanan Maha Esa ini ada juga mengenai toleransi umat beragama, sikapnya. Nah, apakah masyarakat Indonesia menurut Ibu sudah mencerminkan toleransi sesama umat beragama? Ya, di situ ada yang dikatakan sudah, ada juga yang dikatakan belum. Yang dikatakan sudah di situ, kita sudah istilahnya menjalankan ibadah yang tidak saling mengganggu satu sama lain. Bahasa ini kita yang dinama kampungnya usil. Ya, tidak istilahnya kita egonya ke kita, bagusnya di kita, tidak ada. Itu yang ininya. Yang tidaknya di situ mencerminkan, kadangkala kita sudah tahu bahwa kita bertuhan, tapi bertolak belakang. Contohnya yang dikatakan
ngepom di mana-mana, teror di mana-mana, kejadian yang kemarin itu orang yang beragama semua. Mungkin ada Islamnya, mungkin ada agama yang lainnya, tapi orang yang beragama tahu itu yang dinamakan dosa, ya. Itu yang ininya, negatifnya itu. Kenapa? Mungkin belum memahami maksud kita tuh sekuat mungkin, atau yang belum yang tahu yang sebenarnya apa, mungkin tahu dengan dosa, tapi mungkin dengan tujuan maksud yang lain. Kita tidak tahu ya, yang dinamakan seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Bu. Apakah masyarakat Indonesia sudah bersikap dan berperilaku yang mencerminkan sila kedua dalam Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab? Iya. Yang dikatakan di situ ketuhanan yang adil dan beradab. Ya, mencerminkan tuh sudah ada, ya. Itu yang dimaksud dari situ tentang ketuhanan, kemanusiaan ya. Namanya manusia itu berbeda-beda. Nah, sama kita kembali lagi yang dari awal. Ini namanya tentang ketuhanan tadi. Namanya kemanusiaan. Yang dinamakan kemanusiaan itu kita istilah berkecimpung dari masyarakat. Itu manusia itu, berkecimpung dari masyarakat. Dari sana ada tentang keadilan. Apapun yang terjadi yang dinamakan dari masyarakat itu yang dikatakan tentang adil. Dalam pemerintah kita istilah segala sesuatu yang dilaksanakan untuk negara itu dijamin oleh negara. Kita misalkan berbuat sesuatu, apa ini benar salahnya. Kalau kita salah saja untuk misalnya tingkah laku atau perbuatan yang menyangkut masalah negara, kita berurusan negara. Mulai hukum kita berjalan bahwa ini istilahnya akan merugikan negara, akan menyinggung perasaan yang dinamakan orang yang berwenang-wenang mungkin seterusnya, itu akan berurusan negara. Ada lagi yang satunya tadi mencerminkan, dikatakan belum, mungkin kita ini tidak bisa untuk mungkir yang dinamakan tentang keadilan itu ada, tapi yang dikatakan di situ di garis bawah ya, ada tapi tadi mungkin ya salah satunya keadilan itu mungkin bagi pemerintah sudah adil, tapi bagi orang yang kena istilahnya belum mungkin terperosok masalah apa, kita tidak tahu apa masalah keluarga, masalah pemerintah, mungkin dengan adanya mungkin tindakan dari pemerintah kurang adil, kurang pas. Itu karena kita kalau yang dikatakan mengenal terlalu hukum itu mungkin ya ada pasal-pasalnya, kita nggak tahu ya, itu istilahnya orang hukum ya. Nah, terus yang kata isi Pancasila yang kedua itu ada yang namanya beradab. Nah, apakah masyarakat Indonesia sudah mencerminkan keberadaban itu sendiri, Bu? Ya, dia dikatakan beradab itu sama dengan kita beradaptasi. Beradab ya, ini namanya istilah akhlak, wibawa. Kita kalau di situ tidak ada yang dikatakan ini pimpinan kita. Yang dikatakan pimpinan anak buah itu yang dinamakan kita di kantor atau merupakan suatu pekerjaan. Kalau kita yang dinamakan sudah terjun ke masyarakat, itu tadi beradab, punya wibawa. Kita tidak tahu walaupun dia itu muda pimpinan mungkin itu di kantor, tapi yang kita di luar beradab kita itu sudah tahu jenjangnya. Enggak ada di agama kita itu bahwa ini misalkan lebih berkuasa. Misalkan, misalkan saya RW tahu sholat terlambat, misalkan ke masjid, dia sudah disiapkan. Siapa yang duluan itu yang ini, itu kita di agama kita diajarkan. Enggak ada, berarti menunjukkan agama Islam itu tidak ada bedanya di mata Allah itu, kecuali mungkin pendidikan, tuntutan dari pemerintah atau tuntutan dari kantor atau tuntutan suatu pekerjaan, itu yang bisa membedakan ya. Lanjut Ibu ke pertanyaan ketiga, yaitu apakah masyarakat Indonesia sudah bersikap dan berperilaku yang mencerminkan sila ketiga dalam Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia? Ya, di situ yang dinamakan sistem Persatuan Indonesia. Ya, mencerminkan itu sudah ya kita.
di mana kita memahami satu sama lain tentang suku bangsa, ras, adat istiadat yang dinamakan itu, ya, itu yang dinamakan berbeda semuanya. Tapi dengan tujuannya itu sama, tidak ada bedanya, ya. Yang dikatakan di situ kenapa? Tidak boleh dinamakan dipecah belah oleh siapapun, baik istilah sesama kita, apalagi negara lain. Makanya kita diciptakan akan kaya yang dinamakan tentang isi alam kita, khususnya Indonesia. Kita sebagai warga negara harus bangga dengan yang dinamakan Indonesia ini. Pulau di mana-mana, ciri khas, makanan, suku, bangsa, adat istiadat, yang mana itu tidak walaupun banyak yang dikatakan seperti itu, orang lain tidak boleh istilah mengusil apa. Tapi dengan apa tujuan kita itu tadi bersatu. Makanya dikatakan bersatu, biar tidak pecah belah oleh siapapun, baik dari dalam maupun dari luar. Kembali ke Bhinneka Tunggal Ika. Kembali kita ke dasar negara kita tadi yang dikatakan burung Garuda. Di situ ada tempat dia istilahnya bernaung atau tempat dia singgah atau itu ada logonya Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetap tujuan kita satu, sama, mengokohkan bersatu, tidak dipecah belah dan tidak memecah belah. Langsung saja Bu, kita ke pertanyaan keempat, yaitu apakah masyarakat Indonesia sudah bersikap dan berperilaku yang mencerminkan sila keempat dalam Pancasila, yang isinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, yang dikatakan itu mencerminkan, atau yang dikatakan apalagi tentang kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu sama dengan kita istilahnya punya kebijakan. Kalau punya istilah salah satu pemimpin itu ada anak buah, ya nama ada atasan. Nah, cara kebijaksanaan di situ kita kembali lagi sistem kekeluargaan. Ya, satu sama lain kekeluargaan itu. Jangan kita mementingkan suatu pekerjaan tapi kekeluargaannya putus. Itu nggak mungkin. Malah kadang-kala yang dinamakan suatu pekerjaan itu kita istilahnya tidak membedakan derajat orang lain tadi, walaupun dia tinggi, rendah, siapapun dia, tapi di mata Tuhan kita tuh sama. Itu kembali lagi kita yang dinamakan kebijaksanaan. Bijak, tidak ada pilih kasih siapapun dia, itu dikatakan bijak. Yang dinamakan tentang pelaksanaan atau musyawarah, segala sesuatu yang dilakukan alangkah baiknya dengan kita musyawarah. Baik yang dinamakan urusan kita di luar rumah maupun di dalam rumah, dengan adanya seberat apapun suatu masalah, dengan adanya kita musyawarah mufakat, itu akan mencerminkan sila keempat dari Pancasila. Contohnya Pemilu. Kembali lagi kita, ya. Makanya dikatakan tadi kita itu masuk ke sila kelima. Yang pemilu tadi sama, kita tujuannya berlomba-lomba, istilahnya kita kampanye ke situ. Mungkin cara menghimbau dia berbeda dengan RT seberang, mungkin kampanye. Mungkin yang RT yang ini mungkin cara dia menyampaikan sesuatunya berbeda lagi di daerah-daerah. Tergantung kita tadi, kembali lagi ras, adat istiadat. Mungkin cara kita tidak bisa disamakan. Oh, kampung ini kita kampanye sama dengan kampung ini. Mungkin kampung ini tidak terlalu istilahnya respon dia, mungkin tidak terlalu menggebu-gebu. Mungkin kampung ini agak menggebu-gebu. Maka cara kita menghadapinya sama kita dengan tamu. Oh, tamu ini pendiam, masa kita kocak? Nah, kalau misalnya dialah kocak, kita sebagai tuan rumah adem-adem, kan nggak mungkin. Maka sesuai dengan situasi dan keadaan. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya Bu, pertanyaan kelima, yaitu apakah masyarakat Indonesia sudah berperilaku dan mencerminkan sila kelima dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kita kembalikan yang dikatakan mencerminkan, kita dari 1, 2,
3, 4, 5. Dikatakan sila kelima ini dikatakan kesimpulan, salah ya. Itu di situ kita menunjukkan sila kelima itu salah satunya tujuan negara Indonesia itu ya yang dikatakan mewujudkan suatu masyarakat itu. Ya, masyarakat yang dikatakan di situ apa tentang keadilan. Kembali lagi bermasyarakat tapi dikatakan keadilan itu segala sesuatu dengan adil. Ya, tidak ada yang dinamakan ini kembali ke sana, ini kembali lagi ke mananya lagi, tidak. Makanya yang dikatakan di situ dapat merupakan seluruh sila Pancasila itu yang dikatakan tidak terpisah-pisah dari 1 sampai ke 5 berkaitan. Tidak bisa itu dipisahkan. Makanya kita kembali lagi yang poin di atas tadi, tidak bisa dipecah belah, berarti tidak boleh dipisah-pisahkan. Makanya dari sila kelima keadilan sosial, bersosial, bermasyarakat. Ya, yang dikatakan bermasyarakat, jangan kita bermasyarakat nunggu butuh, tapi segala sesuatu butuh ndak butuh yang dikatakan itu sama dengan mencerminkan bangsa Indonesia yang punya adab, sopan santun, kita punya agama. Berarti apa? Kita itu membaur dari satu sama lainnya. Ya, sama kita kembali ke istilah sistem politik zaman sekarang, walaupun kita tidak terlalu memahami hal politik itu, tapi sedikit tidak mendengar, melihat dari berita mungkin dari media sosial, mungkin dari situ dikatakan dari rakyat untuk rakyat, merakyat. Kadangkala ada dari rakyat ke rakyat kembali ke rakyat lagi. Ada kadangkala dari rakyat tapi tidak merakyat lagi, ada. Tapi kita tidak bisa menunjukkan hal itu. Yang mana yang dikatakan tidak merakyat? Enggak mungkin. Semuanya merakyat. Enggak ada. Makanya dikembalikan. Pemerintah maju oleh rakyat, dibantu oleh rakyat. Baik buruknya yang dinamakan suatu negara dari sila pertama sampai kelima itu warga negara kita sendiri. Dijadikan satu, forumnya satu, walaupun berbeda, yang dinamakan tidak bisa dipecah belahkan. Walaupun ciri khas adat istiadat yang berbeda, itu tujuannya sama. Tapi tinggal kita, ya, kita itu di mana? Suatu pertanyaan besarnya di mana? Yang mana yang bisa bersangkut paut yang dinamakan dengan kita itu diambil hikmahnya. Janganlah tahu salah diperpanjang, akan memecah belah yang dinamakan suatu negara itu tadi. Makanya dikatakan situ keadilan, adil, sosial, rakyat, sosial namanya, ya. Peduli satu sama lain, itu sosial yang dinamakan. Rakyat Indonesia kita ini, rakyat kita ini, rakyat Indonesia, ya, yang dinamakan butuh perlindungan, ya, butuh yang dinamakan wawasan, jaminan bahwa negara kita itu menjamin dengan adanya kita. Dengan jalan apa? Pemerintah sudah menerapkan, tapi kadang-kala kita ini nggak sadar diri. Kenapa dikatakan nggak sadar diri? Kita begitu lahir ke dunia sudah diwakui oleh kekeluargaan. Kembali lagi ke kekeluargaan dari Pancasila tadi. Kedua, pemerintah mengakui bahwa dengan apa? Lapor ke RT. Dari RT dilaporkan, istilahnya itu lebih luas lagi, lebih menjamin bahwa kita ini warga negara Indonesia. Lapor ke kelurahan, kecamat, buat akte kelahiran. Sah sepenuhnya bahwa kita punya hak dilindungi, punya hak berdiam dinamakan di negara Indonesia. Karena negara sudah menjamin membuat suatu akte kelahiran, membuat KTP. Kalau kita ini makan siswa, mungkin diakui oleh mahasiswa, kita punya kartu mahasiswa. Itu salah satu contohnya. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Karyana yang sudah mau meluangkan waktunya untuk tugas kuliah saya mengenai video wawancara tentang pencerminan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya saya mohon maaf juga apabila ada kekurangan dalam video ini, atau dari diri saya sendiri ataupun dari Ibu Karyana, seperti yang sudah Ibu Karyana tadi bilang di awal video bahwa memang
yang kami jawab dan yang kami tanyakan ini sepengetahuan kami dan sebisa kami jawab di sini dan kami tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sudah bersama dengan narasumber kedua saya, yaitu dengan Bapak Sapril Harahap selaku Ketua RT di tempat tinggal saya. Sebelumnya kami persilahkan kepada Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sapril Harahap, umur 44 tahun, alamat Jalan Letik Sohar, tempat 6 RW 10, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Sukarame, Palembang. Terima kasih atas kehadiran daripada adik kami, mahasiswa yang telah memberikan kesempatan bagi kami mewawancarai kami apa adanya. Kami sampaikan sementara. Baiklah, di sini saya mohon izin kepada Bapak untuk mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pencerminan sikap dan perilaku masyarakat atas nilai-nilai Pancasila. Langsung saja Pak, kita ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yaitu, apakah masyarakat Indonesia sudah bersikap dan berperilaku yang mencerminkan sila pertama dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa? Terima kasih. Ini pertanyaannya begitu sangat baik. Mengenai Pancasila. Pancasila ini yaitu menyatukan daripada negara kita dari Sabang sampai Merauke, tujuan daripada inti Pancasila. Namun pertanyaan yang pertama tadi, ketuhanan yang Maha Esa, menurut pendapat saya, ketuhanan yang Maha Esa ini itu belum dilaksanakan oleh masyarakat. Karena masyarakat saya perhatikan masih banyak belum pernah melaksanakan sholat ataupun dan lain-lain. Beribadah karena bermacam-macam. Ada faktor ekonomi, faktor waktu, faktor ekonomi. Mungkin dia lagi berdagang, apalagi sekarang suasana COVID. Jadi dia mengutamakan ekonomi keluarganya. Nah, jadi mungkin masih banyak perlu yang dibenahi kepada umat. Mengenai selanjutnya, ketuhanan yang Maha Esa ini termasuk toleransi juga belum dilaksanakan dengan baik. Semenjak reformasi itu saya perhatikan itu masih banyak yang belum kita laksanakan. Contoh, kadang kita mayoritas dan minoritas di Indonesia ini kadang tidak seimbang. Kita yang punya tanah air tahu-tahu kita yang disingkirkan. Ini menurut pengamatan saya. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Sila pertama. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Apakah masyarakat Indonesia sudah bersikap dan berperilaku yang mencerminkan sila kedua dalam Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab? Terima kasih pertanyaannya.
poin yang kedua dari Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab. Kita di Indonesia ini, pengamatan saya belum adil dan belum beradab, karena umumnya di Indonesia ini masih banyak belum adil, termasuk masalah hukum. Hukum itu belum ditegakkan. Yang korupsi dipenjara 4 bulan itu bermiliar-miliar loh. Sementara yang maling sandal ataupun maling biji kopi atau pisang segala macam itu sama hukumannya. Jadi kalau menurut saya belum adil. Jadi saya rasa belum ada rasa keadilan untuk di negara kita sini. Mungkin ini yang bisa saya jawab nomor kedua ataupun poin yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab secara hukum. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya Pak. Apakah masyarakat Indonesia sudah bersikap dan berperilaku yang mencerminkan sila ketiga dalam Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia? Terima kasih. Ini masalah Persatuan Indonesia. Pada umumnya Persatuan Indonesia kita ini belum bersatu. Semenjak zaman reformasi masih banyak di sana sini perilaku manusia antara si A dengan si B itu belum bersatu. Maksudnya kebersatuan kita di Indonesia ini masih kacau. Maaf dulu pada kamu. Iya Pak. Bagaimana mau bersatu? Ya kembali kepada rakyat Indonesia. Sementara di daerah sana itu belum ada sinyal, contoh, belum ada listrik atau PLN. Jadi masih ada ketimpangan. Jadi mohon kepada adik ataupun dari mahasiswa agak unik-unik lah, termasuk dari mewakili dari masyarakat, ini disampaikan. Jadi ada pemerataan. Jadi kalau sudah ada pemerataan, ada kebersamaan, kebersatuan. Nah, inilah poin yang ketiga tadi, Persatuan Indonesia. Lanjut ke pertanyaan keempat ya Pak. Apakah masyarakat Indonesia telah bersikap dan berperilaku yang mencerminkan sila keempat dalam Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan? Terima kasih. Inti daripada poin 4 berarti musyawarah dan mufakat. Saya rasa zaman reformasi ini belum ada dilaksanakan. Ya, tapi sudah pelan-pelan, sedikit-sedikit sudah ada musyawarah mufakat. Namun yang saya perhatikan selama ini, pemerintah dengan masyarakat itu belum ada musyawarah. Termasuk kemarin itu tulis bau apa dia namanya untuk pekerja itu tanpa sepengetahuan dari masyarakat ataupun pekerja, tahu-tahu di atas sana diketuk palu disahkan undang-undang itu. Berarti tidak ada musyawarah mufakatnya kepada masyarakat, kan itu intinya. Mengambil keputusan sepihak. Iya, keputusan sepihak. Seharusnya kan diajaklah beberapa masyarakat, diajak musyawarah bagaimana poin ini, termasuk
ada beberapa bulan yang lalu ada masuk di undang-undang Unisba itu mengilegalkan minuman. Nah, Oh ya, mengilegalkan minuman homer, sejenis homer. betul. Nah, Nah, itu kan tanpa sepengetahuan dari masyarakat. Nah, sekarang sudah dicabut. Maksud aku kan kalau dari awal kita musyawarah dari masyarakat ataupun internal yang berkepentingan kan enak. Kan itu maksudnya itu. Yang jelasnya apapun yang kita laksanakan kalau bisa musyawarah, baik dia masyarakat kayak jelata ataupun masyarakat pejabat negara. Inilah titik poin yang keempat. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan kelima ya Pak. Apakah masyarakat Indonesia sudah bersikap dan berperilaku yang mencerminkan sila kelima dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Ini poin kelima ini saya jawab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panjang jabarannya ini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa yang mau adil sekarang? Contoh, si A mendapatkan sembako dan si B tidak mendapatkan sembako, termasuk penyakit sekarang COVID-19 ini kan Banyak bantuan. ada bantuan. Itu kan ada simpang siur. Maksudnya itu sebenarnya si masyarakat si A tadi itu lebih layak daripada masyarakat si B tadi. Jadi kan kurang berkeadilan. Kembali ke tadi, ada poin apa tadi, poin kedua, ya berkeadilan. Ya kita perhatikanlah masyarakat kita sekarang, mau cari sinyal susah. Bahkan anak-anak itu kadang di gunung, ke bukit segala macam baru ada sinyal. Padahal untuk belajar, untuk kepentingan pribadi ataupun untuk kegiatan dia di sekolah. Begitu juga listrik, PLN masih banyak di daerah-daerah sana belum diterangi oleh listrik. Kasihan. Jadi harapanku, buatlah keadilan Yang menyeluruh mulai dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan ini yang dapat kami sampaikan. Mungkin lebih kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah kami ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan lain? Baiklah, terima kasih kepada Bapak Sabril Harahap selaku Ketua RT di tempat tinggal kami. Itulah jawaban-jawaban dari Bapak Sabril mengenai pencerminan nilai-nilai dalam Pancasila atas perilaku dan sikap masyarakat. Nah, apabila ada kekurangan itu datangnya dari kami, dan apabila ada manfaat bagi kalian itu datangnya dari Allah. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah hasil wawancara saya dengan dua narasumber mengenai pencerminan sikap dan perilaku masyarakat atas nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Kesimpulan yang dapat diambil dari dua narasumber tadi ialah bahwa masyarakat sudah menerapkan sikap dan perilaku mereka berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Misalnya, pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita sebagai masyarakat Indonesia sudah mencerminkan sila pertama, yaitu dengan cara beribadah menganut sesuai ajaran agama masing-masing. Lalu secara universal kita melakukan toleransi dalam umat beragama. Kedua, pencerminan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Masyarakat Indonesia sudah mencerminkan sila
baik itu misalnya pejabat negara yang adil terhadap rakyatnya, maupun kita dalam sosialisasi sehari-hari, dan juga beradab, artinya kita memiliki etika sesama manusia. Antara manusia yang satu dengan yang lain itu harus memiliki adab, etika, wibawa, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu pencerminan sila ketiga dalam Pancasila, Persatuan Indonesia. Masyarakat sudah mencerminkan hal ini seperti tidak terpecah belah dengan adanya hasutan, baik hasutan dari luar maupun dari dalam. Kita tetap menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia. Meskipun banyak sekali rintangan dan cobaan dalam negara kita ini, tetapi kita tidak mementingkan ego sendiri, tetapi menaruh kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Lalu sila keempat yaitu kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pencerminan sila keempat ini ialah dengan cara melakukan segala sesuatu itu dengan cara musyawarah, baik itu dalam mengambil suatu keputusan, pemilu, maupun dalam mengambil keputusan lainnya, kita mengutamakan cara musyawarah atau mufakat agar hasil yang dapat diambil itu lebih ada rasa kekeluargaan, rasa kebersamaan dengan adanya musyawarah dan mufakat ini. Lalu yang kelima, pencerminan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat sudah mencerminkan sila kelima ini, yaitu dengan cara misalnya pemerintah yang bersikap adil kepada seluruh rakyatnya, tidak pandang bulu, tidak memandang si miskin atau si kaya, tetapi keadilan ini menyeluruh, bukan hanya pejabat kepada rakyatnya saja, tetapi juga kita dalam kehidupan sehari-hari itu harus adil antara sesama, tidak boleh timpang, tidak boleh pilih kasih. Meskipun demikian, terdapat juga biasanya masih ada kekurangan-kekurangan seperti yang dikatakan oleh Pak RT tadi, bahwa memang masyarakat sudah menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Akan tetapi masih ada juga sebagian masyarakat yang belum melaksanakan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila secara baik dan benar. Tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa kita kedepannya akan bisa lebih baik lagi. Nah, yaitu dengan cara bisa kita dengan mempelajari lagi apa itu kewarganegaraan melalui pelajaran pendidikan Pancasila ini, melalui pendidikan kewarganegaraan, dengan tujuan agar kedepannya masyarakat ini bisa lebih memahami lagi arti-arti nilai yang terkandung di dalam Pancasila, di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang sebetulnya merupakan kebaikan bagi bangsa itu sendiri, agar bangsa kita ini menjadi bangsa yang baik, bangsa yang maju, bangsa yang mempunyai nilai-nilai yang baik dalam cara bersikap, bertutur kata, maupun lainnya. Nah, kekurangan-kekurangan yang belum dimiliki oleh masyarakat jangan menjadikan hambatan untuk negara kita maju, tetapi menjadikan semangat untuk kita agar kita lebih belajar lagi tentang Pancasila, tentang pendidikan kewarganegaraan, dan lain sebagainya. Itulah mungkin kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari hasil wawancara dengan kedua narasumber, yaitu dengan Ibu RT dan Pak RT. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata itu datangnya dari saya, dan apabila ada hikmah atau manfaat yang dapat diambil itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam hasil video wawancara dan kesimpulan yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.